Selamat malam. Oke bosku, om-omku, dan para rekan-rekan tentunya. Di malam hari ini saya berkesempatan untuk membuat tutorial. Ya mungkin teman-teman belum ada mungkin yang belum paham mengenai cara penggunaan aplikasi analyzer antena sekelas Nano VNA yang saya rasa 99% akurat sama dengan alat ukur yang lain. Cuma hanya perbedaannya setiap kita menambahkan kabel atau jumper pada Nano VNA, kita harus mengkalibrasi ulang. Simple, semisal saya menambah satu konektor di ujung antena seperti ini, itu harus dikalibrasi ulang. Dan saya sudah membuat untuk kalibrasi dari konektor ini. Ya semacam itulah. Ini sudah saya kasih casing biar lebih aman, biar lebih enak dipegang. Saya bikinkan dari aluminium, plat aluminium. Dan malam ini saya berkesempatan untuk membuat satu tutorial Nano VNA yang akan saya coba hubungkan ke komputer atau laptop PC. Bagaimana caranya? Disimak videonya sampai akhir. Saya tidak akan banyak kata, banyak kalimat. Nanti akan saya kasih link downloadnya untuk software Nano VNA itu sendiri. Dan satu lagi, untuk pengaplikasian Nano VNA ke laptop PC atau komputer, dia akan lebih detail menampilkan. Bisa ditampilkan per segmen, satu monitor full penuh. Fungsinya banyak sekali, nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya dan fungsinya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ini dia software yang saya gunakan, Nano VNA Saver versi 0.1.4. Hanya software ini yang kompatibel di laptop PC saya, yang bisa diinstal di PC saya. Kalau versi yang lain saya tidak tahu ya, kurang paham, saya belum mencobanya. Saya cuma mencoba yang versi 01.2 itu tidak malfungsi, makanya saya pakai yang versi ini. Dan untuk link download nanti akan saya kasih di akhir video setelah tutorial ini. Jadi jangan di skip untuk videonya biar paham, biar tidak gagal paham. Atau nanti yang mau softwarenya langsung bisa langsung kontak saya. Saya kasih deskripsi untuk kontak WA saya nanti di bawah. Oke, langsung saja. Untuk cara proses installnya itu sangat mudah ya, tidak perlu ribet. Yang pertama, konekkan dulu untuk Nano VNA dengan kabel USB bawaan dari Nano VNA yang buat charger itu. Saya sudah hubungkan ke komputer di port 3 seperti itu, seperti ini. Kemudian kita kembali ke softwarenya, biarkan ini tertancap, jangan sampai dilepas. Soalnya ini kita fungsikan sebagai hardware untuk mendeteksi untuk menganaliser antena yang akan kita match atau kita cari impedensinya dan lain-lain. Oke, kita klik 2 kali untuk softwarenya. Setelah diklik ini nanti akan muncul perintah command pro seperti ini. Ini sudah saya install soalnya. Setelah sukses seperti ini, kita minimalis dulu. Nanti akan keluar softwarenya seperti ini. Nah, ini tampilan untuk softwarenya ya. Tampilan softwarenya seperti ini. Nah, di sini setelah software keluar secara otomatis
nano VNA terdeteksi di COM3, dia sudah otomatis terkoneksi, ya, otomatis sudah terkoneksi. Nah, dia sudah terkoneksi. Nah, di sini saya akan coba untuk menampilkan parameter SWR di frekuensi berapa ya, 136 MHz, frekuensi rapi dan orari tentunya, sampai 200 MHz. Kita akan coba. Ini untuk sistem sweepnya, dia menganalisir, dia continuous ya, jadi tidak ada real time, terus menerus tanpa berhenti selama nano VNA itu ada, selama terkoneksi sama hardware nano VNA, selama itu dia tetap continuous, terus menerus menganalisir, mengspektrum. Jadi seperti itu. Kita akan coba atur frekuensinya di sini di 136 sampai 01 dulu. Jadi di sini mewakili 1 2 3 4 5 6 136 juta. Itu masuknya baru mungkin kilohertz maksudnya ya. Di sini sampai berapa? 200. Nggak usah sampai 44, banyakan. Sampai sini aja. Kita bikin stopnya di start. Ini senternya banyakan. Nah, ini yang saya sweep dari 136 MHz sampai 150 MHz. Nah, setelah di program seperti ini, kita masukkan untuk angka start sweep, dan yang bawahnya untuk stop sweep ya, dan untuk senternya itu bagian tengah-tengah antara 136 dan 150, ini di 143. Ini untuk stepnya bisa dirubah sebenarnya, nanti tinggal dicari-cari, dipelajari sendiri, dikembangkan sendiri. Saya memberitahu dasar-dasarnya saja di sini, intinya seperti itu. Kita coba sweep. Nah, dia continuous. Ini hasil sweepnya yang ditampilkan di SWR. Kebetulan ini sudah saya setting untuk tampilan 1 di SWR, tampilan 2 di return loss, tampilan 3 di plot, polar plot ini ya, dan tampilan keempatnya di gain. Sebenarnya ini untuk monitor sendiri. Untuk monitor sendiri ini ya, itu ada 6 yang dapat difungsikan. Untuk pengaturannya sendiri itu ada di bawah bagian kiri, bagian display setup. Nah, di bagian display setup ini ada, nah di sini bisa dirubah dari mulai Smith chart, return loss, pass, SWR, quality factor, real imaginary, polar plot, dan lain-lain. Itu ada banyak di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti bagaimana caranya teman-teman memfungsikan sendiri, nanti di sini tinggal dipilih saja. Ini ada 6, ini yang 2 itu tidak ada. Kalaupun nanti yang 2 bisa dimasukkan, nanti ini akan mengecil untuk monitornya, tapi jangan khawatir. Untuk monitor sendiri ini bisa ditampilkan full di monitor kalian. Contohnya seperti ini, kita jangan pakai polar plot ya. Untuk channel bawah ini, channel ketiganya akan saya coba bikin di Smith chartnya saja. Nah, seperti ini dia akan berubah warnanya, semisal biar sama kayak nano VNA ya, kita pakai warna kuning. Oke. Untuk sekunderinya terserah, nanti untuk reference color, secondary color, dan lain-lain itu bisa disetting sendiri. Untuk ukuran line-nya, mau berubah titik atau berubah garis atau berubah garis continuous yang bergerak, itu terserah, nanti settingannya ada di sini semua. Mau menggunakan itu menunya semuanya di sini sudah ada.
Semisal kita mau menambahkan, tapi nggak perlu lah ya, nanti ditambahkan sendiri aja. Saya hanya memberitahu dasarnya dulu. Satu lagi, ini untuk setting frekuensi. Saya rasa teman-teman untuk orang-orang radio pasti sudah paham untuk cara penggunaannya, apalagi yang sudah pernah pegang Nano VNA, itu pasti saya rasa sudah paham. Nah, di sini untuk menampilkan, nah seperti ini, tinggal diklik satu kali, klik kiri. Semisal kepengen tahu SWR-nya itu berapa, kok cuman garis-garis. Di sini dia menampilkan frekuensi tengah. Karena ini saya menggunakan Damilud 50 ohm, jadi dia bisa matching di seluruhan tempat. Dan mungkin di frekuensi atas nggak matching, nggak tahu. Yang jelas di frekuensi radio komunikasi dia itu matching 50 ohm. Untuk nilai SWR impedensi 51,6, terus paralel X, parameter X, LC, C nggak tahu ini equif apa, L apa ini lilitan atau apa nggak tahu ini. Untuk C nya berapa PF 636, ini minus ya, minus 618 PF. Sama return loss nya itu kebaca semua di sini. VSWR 1.05, untuk Q nya 0,035, espasenya, gainnya itu sudah kedetek semua di sini. Akan ditampilkan dari keseluruhan, baik itu di diagram Smith chart-nya itu ditampilkan. Dan yang saya sukai di software ini, satu, itu bisa ditampilkan menjadi, atau ini untuk tampilan monitor ini bisa dikeluarkan ke jendela tersendiri, bisa seperti ini contohnya. Nah, ini bisa dimaksimalkan untuk satu monitor PC, ataupun kalau jenengan menggunakan dua monitor bisa di, untuk 3 monitor, 4 monitor, saya yakin kalau ada VGA nya itu bisa. Jadi masing-masing monitor bisa memonitor satu analyzer seperti ini. Nah, ini misal saya lepas, saya lepas Damiludnya, dia akan seperti apa? Apakah sama perubahannya dengan Nano VNA? Ternyata sama. Akan saya coba. Nah, karena di sini 150. Nah, sama. Dia continuous, dia sifatnya continuous. Apa yang dibaca Nano VNA terbaca pula di softwarenya. Demikian sekiranya. Di samping, jadi untuk software Nano VNA itu sendiri itu tidak cuman sekedar menampilkan ya, tidak cuman sekedar menampilkan, tapi untuk Nano VNA nya sendiri bisa disetting via komputer begitu. Kalau kita tidak ingin menggunakan ini lagi, tinggal di close aja, di X. Untuk semisal kita ingin tahu return loss-nya berapa dB, tinggal kita klik di sini, dia akan, nah semisal ada cara lagi, ini tuh di sini ada marker 1, marker 2, marker 3, marker 4. Misal kita ingin tahu di beberapa frekuensi marker 1 di berapa, marker 2 di berapa, marker 3 yang ingin kita setting, kita tandai. Ini nanti kolom ini tinggal diisi saja ya, kolom ini. Nanti ada marker 2, kita kasih warna berbeda, marker 3 kita kasih warna berbeda juga, marker 4 kita kasih warna berbeda juga. Dan data juga bisa disimpan untuk di sini. Kalibrasi, tentang kalibrasi mungkin sudah saya jelaskan di video kemarin sebelumnya. Pernah saya berjanji untuk cara kalibrasi Nano VNA, terus cara menghubungkan Nano VNA dengan laptop, dengan Android waktu itu ya, sudah saya upload videonya. Pernah juga cara penggunaan Nano VNA itu sendiri, pengenalan dan lain-lain. Nah, untuk kali ini Nano VNA saya hubungkan dengan komputer. Ini juga bisa dikeluarkan, bisa dimaksimalkan. Ini sifatnya continuous ya. Ini continuous, dia continuous seperti ini. Untuk sistem pembacaannya dia itu real time, setiap waktu, setiap detik. Jadi tidak
tidak berhenti hanya pada saat kita men-scan saja, tapi dia continuous. Nah, seperti ini lebih enak. Jangan lupa untuk selalu kalibrasi nano VNA. Bila ditambah konektor, kita harus kalibrasi ulang agar hasilnya bisa 99% akurat. Kadang teman-teman ada yang belum tahu kemarin, kok hasilnya beda gini. Karena apa? Dia tidak mengkalibrasi ulang pada saat dia menambahkan adapter konektor di ujung antenanya. Misal seperti ini. Saya menambahkan ujung konektor ini ke sini. Teman-teman lupa untuk mengkalibrasi di bagian sini. Harusnya dikalibrasi dulu. Kalibrasi itu jangan dilepaskan. Itu baru hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau tidak dikalibrasi ulang, tiba-tiba ditancapkan saja begitu saja ke konektor nano VNA nya, hasilnya tidak akan sama begitu. Untuk selanjutnya fungsi-fungsi silakan dipelajari sendiri. Dasarnya saya sudah kasih tahu ke jenengan. Teman-teman mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami, dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya rasa untuk nano VNA sendiri itu tingkat keakurasiannya itu menurut saya walaupun made in sana ya, tapi masih bagus. Kemarin cuman saya nggak sempat bikin videonya. Saya kalibrasi hanya saya perbandingkan di beberapa frekuensi dengan rig expert punya teman di sini. Kemarin ada yang punya AA1000. Saya bandingkan, cuman saya nggak enak mau tak bawa pulang, mau tak bisingin tutorialnya, itu nggak enak. Itu hasilnya sama persis. Kalau memang kita menggunakan nano VNN nya itu sesuai dengan petunjuk dan ilmu tentang kalibrasi, rumus-rumus dan lain-lain pengetahuan elektronika, tentunya di bagian pemancar ya, bagian pemancar radio, alat-alat perangkat pemancar radio serta alat-alat settingnya. Saya rasa cukup nano VNA cukup memuaskan dengan harga sekitar 650.000, kualitas hampir setara, bahkan setara, bisa saya bilang setara. Karena apa? Saya sudah membuktikan sendiri, cuman saya nggak bisa bikin videonya dengan rig expert, maaf saya sebutkan merek ya. Itu hasilnya sama, yang berkelas di atas 10 juta. Demikian video yang saya buat. Semoga menjadi manfaat buat rekan-rekan semua. Untuk fungsinya nanti dipelajari sendiri. Yang penting dasar sudah saya kasih tahu. Kalau jenengan semisal mau menampilkan ini, mau di save, mau di screenshot, mau di reset, mau dikalibrasi, tinggal di sini saja. Nggak usah. Kalau ke nano VNA nya itu kecil-kecil ya, kalau di sini besar. Tinggal pakai mouse klik udah dapat. Kalau mau dikeluarkan jendelanya seperti ini bisa dikeluarkan. Semisal kalau mau ditambahin jendelanya, semisal saya isi semua 6 inilah. Biar saya bisa monitor semuanya. Saya kasih misal ini saya masukkan real imaginary sama apalagi ini semisal quality factornya. Nah, seperti ini. Itu tampil semua di sini. Nah, ini ada 6 layar. Nah, di sini dia keluar 6 layar, sehingga teman-teman bisa langsung memonitor keseluruhan fungsi maksimal. Itu nggak perlu klik tombol lagi, bisa dimonitor di satu tempat seperti ini. Jadi lebih mudah mengontrol, intinya seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Sementara itu dulu, mungkin barangkali ada video-video lain yang akan saya upload di kemudian hari masih mengenai tentang nano VNA analyzer, antena yang unik yang menurut saya unik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk
Teman-teman yang menginginkan software ini, nggak pengen download, bisa nanti langsung WA saya. Di deskripsi akan saya tulis nanti nomor WA saya. Jangan lupa like, subscribe.